Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Sulfiana dari absen 2, saya dari kelas 11 8. Saya akan menyampaikan materi mengenai gaya hidup berkelanjutan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Dr. Long Ahmad Qasim. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu gaya berkelanjutan. Gaya berkelanjutan yaitu suatu hal yang kita satukan untuk kehidupan sehari-hari seperti makanan dan lain-lain. Selanjutnya, isu prioritas yang dapat mempengaruhi kesehatan yaitu penurunan kualitas air, pengelolaan sampah dan limbah, alih fungsi lahan, dan pengelolaan wilayah pesisir. Selanjutnya, ada pendekatan STBM yaitu dengan cara 1. Stop melakukan BAB sembarangan. 2. Cuci tangan pakai sabun. 3. Pengamanan air minum. Dan 4. Pengelolaan sampah dan limbah. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Selanjutnya, ada latar belakang CTPS, yaitu merupakan cara yang paling efektif dalam pencegahan penyakit diare, menurunkan angka kematian balita karena diare. Masyarakat Indonesia dapat memiliki sabun, tapi CTPS yang benar secara tepat belum terpenuhi. Adanya perhatian khusus dari pemerintah sehingga terbit Kepmanis. Selanjutnya, ada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya, ada masalah klasik pangan. Masalah klasik pangan adalah masalah utama keamanan pangan di Indonesia. 1. Cemaran mikroba karena rendahnya kondisi sehingga higienis dan sanitasi. 2. Kimia karena kondisi lingkungan yang tercemar limbah industri. Dan 3. Penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan. 4. Penggunaan BTB melebihi batas maksimal yang diizinkan. Selanjutnya, CTPS atau disebut juga cuci tangan pakai sabun merupakan cara efektif dan pencegahan penyakit diare. Pengelolaan air minum dan makanan, menyediakan pengolahan tempat makan dan minum yang sehat. Fisik ilmiah kimia air yaitu tidak berbau dan tidak berasa. Mengurangi makanan yang tidak sempurna. Contoh rebus air harus sampai mendidih, bahkan dengan menggunakan air isi ulang 60% tidak memenuhi syarat. Contoh penggunaan bahan berbahaya pada bahan pangan yaitu formalin, rhodomin, boraks. Selanjutnya, pengelolaan limbah, sumbernya yaitu pembuangan tinja ke sungai oleh rumah tangga. Air ini mengalir dan digunakan oleh orang lain, contohnya penularan oleh orang lain, contoh penularan oleh BAB orang hepatitis. Selanjutnya, 5 kunci keamanan pangan, yaitu dengan menjaga kebersihan alat makan, pisahkan makanan mentah dan matang, masak dengan simpan makanan. Kita harus mengolah sampah karena sampah bisa melalui tangan. Sampah lalat ini namanya penularan penyakit dari lingkungan. Kalau kita bisa mengolah sampah dan menjaga kesehatan, maka kita akan terhindar dari penyakit. Pengolahan limbah, perkembangan berkelanjutan yaitu melaksanakan perkembangan secara optimal tanpa mengorbankan kepentingan. Saat ini lingkungan kita sangat mengganaskan. Perubahan iklim dampaknya yaitu penurunan air karena sumur yang kita gunakan sudah tercemar. Air sungai juga sudah tercemar oleh bakteri karena pada buang sampah sembarangan. Alih fungsi lahan contohnya sawah menjadi pabrik industri mengakibatkan terjadinya cepat perubahan iklim SPBM atau sanitasi program berbasis masyarakat. Jadi kesimpulannya, kita harus menerapkan gaya hidup sehat di lingkungan kita agar kita semua tidak terkena penyakit. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.